Nah, sampai-sampai Adi Hidayat angkat bicara. Hati-hati. Yang kritik-kritik bacaan Habib Umar tuh hati-hati. Apa katanya? Dia itu waliullah, ya, cucu Nabi. Sontoloyo. Jadi memang ada suaranya. Nggak malu kalian, ya. Nah, ini beredar video potongan dari Guru Gembul, di mana yang disampaikan oleh Guru Gembul ini adalah bentuk fitnah terhadap Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ya, coba kita lihat cuplikan videonya kaum muslimin. Demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Ini Wabi lagi kepanasan mengenai video Guru Gembul bos tadi bos ya. Bahkan dia malah memfitnah balik Guru Gembul. Betul. Bahwasanya Guru Gembul memfitnah Ustadz Khalid Basalamah. Padahal di video itu Guru Gembul tidak menyebutkan nama bos ya. Ini bentuk kepanikan mungkin dan efek dari ta'assub serta kefanatikan yang berlebih kepada salah satu tokoh Ustadz ya. Sehingga ucapan yang tidak menyebut nama pun dia bisa tersinggung bos ya. Kita akan melihat video lagi dari reaksi para wahabi yang lain bos ya. Indikasi bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini terlibat di dalam kasus dugaan korupsi dana haji. Beliau dipanggil hanya mungkin sebagai saksi. Seperti apa fakta yang sebetulnya? Inilah yang disampaikan oleh salah satu asatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Baitullah dimanapun saja berada, baru-baru ini viral di media sosial atau kita dihebohkan di media sosial ya. Salah seorang ustadz, sebut aja beliau namanya Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ya, di media sosial ini diberitakan bahwa beliau dipanggil oleh KPK karena diduga korupsi dana haji. Adapun yang narasi juga mengatakan beliau dipanggil oleh KPK karena sebagai saksi. Jadi perlu diketahui, ya beliau ini dipanggil ke KPK itu bukan diduga ada korupsi dana haji. Karena gimana mau korupsi dana haji sementara beliau tidak bergelut di pemerintahan, ya, atau tidak. Oke. Bagaimana bisa Pak Khalid Basalamah korupsi dana haji padahal beliau tidak bergelut dalam pemerintahan? Bukan itu yang dimaksud Pak. Pak Khalid ini punya tur namanya Tur Uhud. Nah, barangkali semua pemilik travel ini ada juga atau kebagian kuota-kuota yang dimaksud itu. Begitu Pak, bukan masalah ini nggak bahas korupsi yang ada di pemerintahan, yang enggak. Ini mungkin ada sangkut pautnya terkait kuota haji yang ditambah itu. Nah, kan pasti dikasih ke travel tuh barangkali ada kerjasama di situ. Kerjasama. Barangkali ada data-data dari pembengkakan kuota haji ini dari salah satu pemilik travel ini yang menerima. Nah, kalau ada tuh bagaimana ceritanya, bagaimana transaksinya, bagaimana juga pembagiannya, kan itu yang dicari Pak. Jadi Pak KPK tidak memanggil Pak Khalid Basalamah mengenai perihal korupsi di pemerintahan, ya jelas bukan. Tapi mengenai pembengkakan kuota haji ini apakah ada berapa banyak travel gitu loh yang menerima pembengkakan kuota itu haji. Kan begitu Pak yang dimaksud itu Pak. Nah kalau menerima, nah berarti kan ini indikasinya juga menipu uang umat tuh pemilik travel nih kan begitu. Ya, betul, ikut juga berarti ikut makan juga. Travel itu tidak luput dengan izinnya tetap lewat pemerintah. Nah terus yang kedua, beliau juga tidak menjadi saksi. Jadi beliau ini dipanggil ke KPK untuk sebagai staf ahli ya, karena beliau mungkin akan ditanyakan beberapa haji yang sering digunakan. Oke. Bukannya kalau istilah staf ahli itu di pemerintahan ya? Staf ahli adalah individu yang memiliki keahlian khusus dan bertugas memberikan nasihat, rekomendasi, serta analisis kepada pimpinan. Dalam hal ini kepala daerah, terkait isu-isu strategi sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka merupakan unsur pembantu kepala daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Itu Pak. Anda tadi ngomong Pak Khalid Basalamah ini tidak bekerja di pemerintahan, tapi sekarang Anda mengatakan Pak Khalid Basalamah adalah staf ahli. Kalau staf ahli ya berarti di pemerintahan. Gimana ini?
narasinya ini bagaimana? Beliau mungkin akan ditanyakan beberapa haji yang sering digunakan sama orang-orang Indonesia, seperti mungkin haji furoda, bagaimana hukumnya, kemudian mungkin haji yang menggunakan visa ziarah, bagaimana hukumnya, haji yang menggunakan visa dakili, bagaimana hukumnya, ya contohnya seperti itu yang akan beliau ditanyakan, dan tentang haji-haji lainnya. Dan saya rasa juga bukan hanya beliau aja yang akan dipanggil, tetapi mungkin banyak dari tokoh-tokoh agama ya yang ahli di bidang itu juga pasti nanti kelanjutan akan dipanggil sebagai staf ahli untuk memperbandingkan bagaimana sih tentang haji-haji yang sering digunakan, ya haji-haji yang tidak resmi biasanya mungkin. Oke, kalau tokoh-tokoh agama, kalau hanya sekedar tokoh-tokoh agama yang dipanggil untuk menjadi seorang ahli, ya itu benar-benar memang sebagai ahli. Tapi kalau tokoh-tokoh agama yang dipanggil ini dia memiliki travel, nah itu beda lagi Pak, ya beda lagi urusannya. Mungkin yang digunakan oleh warga negara kita, warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa ya memahami ya supaya tidak mengiring opini-opini yang baik kepada Ustadz Dr. Khalid Basalamah atau kepada Ini teman-teman ya, Ustadz ini mengatakan semoga teman-teman tidak menggiring opini yang baik gitu ya. Ya nggak tahu, saya hanya mengulangi perkataan Ustadz ini ya. Itu, Apa peleco apa nggak ya saya nggak tahu, hanya saya mengulangi saja gitu loh. Bahkan sekelas Ustadz Adi Hidayat pun yang kita lihat sangat berbeda dalam memberikan kajian mungkin dengan Ustadz Khalid Basalamah, tetapi beliau ini tetap memuji kebaikan, bahkan memberikan referensi kepada jamaahnya yang senang belajar sirah untuk ikut mengaji kepada Ustadz Khalid Basalamah, seperti yang disampaikan di dalam cuplikan video berikut ini. Saya sering katakan, dah kalau mengajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ustaz Khalid, itu orang baik tu. InsyaAllah orang saleh itu. Belajar sirah kepada beliau. Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat. Masih mau mengajar. Ya, belajar. Orang Malaysia aja datang belajar. Belajar kepada beliau. Ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan. Saling doakan. Jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji, tapi wafat sedang mencerah. Kita khawatir tuh. Habis ngaji, kemana? Sedadi, meninggal. Oke, di sini Wahabi terlihat lucu teman-teman ya. Di sisi lain Wahabi ini mengunggah videonya Ustadz Adi Hidayat, lalu mencela, mencemooh, mengecek-ngecek Ustadz Adi Hidayat karena Ustadz Adi Hidayat memuji-muji Habib Umar tuh, ya. Langsung di skip Ustadz Adi Hidayat, langsung di skip, langsung dibuang, langsung tidak sah menjadi ulama karena apa? Terkait statementnya memuji-muji orang sufi katanya. Tapi ketika mereka kepepet teman-teman untuk membela nama baik Ustadz yang dipuji-pujinya itu, mereka menggunakan videonya Ustadz Adi Hidayat tanpa rasa malu, menunjukkan video Ustadz Adi Hidayat yang memuji-muji Pak Khalid Basalamah. Cek videonya, Harry Pras terutama nih. Nah, sampai-sampai Adi Hidayat angkat bicara. Hati-hati. Yang kritik-kritik bacaan Habib Umar tuh hati-hati. Apa katanya? Dia itu waliullah, ya, cucu Nabi. Sontoloyo. Jadi memang ada suaranya. Nggak malu kalian, ya. Sisi lain mencemooh Ustadz Hidayat karena memuji-muji Habib Umar. Sisi lain menggunakan Ustadz Hidayat sebagai tameng untuk menjaga atau membenarkan Pak Khalid Basalamah. Bagaimana kalian itu, ya? Dan media di Indonesia memang demen ya untuk membuat berita yang disukai oleh masyarakatnya. Seperti kasusnya Ustadz Khalid Basalamah yang kemarin, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK dalam dugaan kasus pidana korupsi. Ini kekonyolan yang memang ada di negara kita, yang dimana media memang suka membuat berita-berita yang disukai oleh netizen. Anda kan sering tuh podcast sama Guru Gembul, Pras. Coba podcast lagi, Pras. terkait itu. Tabayun, tanya itu ya. Siapa yang dimaksud Guru Gembul ini? Tentang Ustadz Sunnah yang korupsi itu. Dana korupsi dana umat tuh. Siapa?
coba upload terus biar sama-sama tahu tuh. Berarti orang harus tuh. ngundang bos guru gembul. Ya, undang hari plus harus ngundang guru gembul tuh pas lagi. Insya Allah guru gembul datang kan gitu. Silakan cek siapa nih guru gembul Ustadznya. Ayo biar semua biar umat ini pada tahu tuh Ustadz Sunnah siapa. Jangan cuma pakai tebak-tebakan gini, biar jelas nih. Nanti soalnya apa? Ketika video Anda rame ya mengenai perihal Ustadz Sunnah yang korupsi itu, beberapa nggak lama setelah itu Pak Khalid dipanggil tuh sama KPK. Bagaimana nih Gerumbul? Biar nggak jadi fitnah tuh di umat ini. Loh, iya bos, Gitu. betul itu bos. Ini kan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya timbul asumsi-asumsi yang negatif kepada Pak Khalid. Ya wajar lah kan narasinya ke sana gitu loh. Jadi silahkan Pras ya, silahkan. Jangan cuma membela dengan narasi kosong. Silahkan undang guru gembul biar umat tahu, biar jelas gitu loh. Apa Pak Khalid atau bukan kan gitu. Soalnya mau Pak Khalid mau bukan tetap ini Wahabi orangnya ini. Iya bos, jelas. Kan Ustadz Sunnah tuh. Kalau bukan Pak Khalid berarti Pak Khalid selamat. Tapi orang yang satunya lagi Ustadznya yang nggak selamat ini. Siapa itu Ustadz siapa itu? Biar orang tahu, biar nggak ketipu gitu loh. Kan kasihan umatnya pasti ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.